Jadi, karena video ini diuploadnya pas Lebaran, Bang Bejo mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1444 Hijriah. Kami seluruh kru Refresh Movie meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan yang udah kangen masakan rumah di konten ini, selamat menikmati hidangan yang sudah kalian rindukan. Selamat menikmati kumpul dengan keluarga. Sekali lagi, Bang Bejo dan segenap kru yang bertugas mau memberikan pantun dulu. Bulan Ramadan selalu ada kurma. Selamat Lebaran buat kalian semua. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Jika mimpi-mimpimu sampai saat ini belum terpenuhi, bukan berarti hidupmu telah usai. Mungkin kamu harus melewati beberapa langkah lagi untuk akhirnya sampai ke titik yang kamu dambakan selama ini. Sebab Tuhan gak akan pernah berdiam diri saat melihatmu tertatih memperjuangkan apa yang kamu impikan selama ini. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada tahun 1924 di Herzogenaurach terlihat ada seorang pria bernama Adolf Dassler atau biasa dipanggil Adi. Dia sedang berlari mencoba sepatu baru buatannya sendiri. Adi ini dalam kesehariannya bekerja sebagai tukang sol sepatu. Dan selain terobsesi dengan sepatu, Adi juga demen banget dengan yang namanya olahraga. Dan untuk itulah Adi berharap semoga suatu saat nanti sepatu buatannya bisa digunakan oleh atlet kelas dunia. Adi yang terus berlari itu kemudian dikejar oleh kakaknya yang bernama Rudolf atau biasa dipanggil Rudy. Berbeda dengan Adi, Rudy adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan ternama. Dan karena sudah kelelahan, Adi pun akhirnya menghentikan larinya. Ia lalu naik ke mobil kakaknya itu dan mereka pun pulang bersama-sama. Tapi bukannya pulang ke rumah, Rudy ternyata mampir ke kantornya untuk waktu yang tidak sebentar. Dan dengan semena-menanya, Rudy menyuruh Adi untuk melanjutkan perjalanan pulangnya dengan jalan kaki. Sesaat setelah Rudy masuk kantor, Adi yang sedikit kesal itu diam-diam mengambil tali penggerak kipas dari mesin mobil milik Rudy. Ia lalu memanfaatkannya sebagai tali penggerak untuk mesin lampu penemuannya yang baru. Dan ternyata ide itu berhasil. Lampu di bengkelnya menyala. Dan gak berselang lama, Rudy pun muncul dengan amarah yang begitu besar. Ia meminta Adi mengembalikan tali penggerak kipas mobilnya. Rudy yang marah itu kemudian mencaci maki kegemaran Adi yang demen banget bikin sepatu aneh. Adi yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Dalam hatinya Adi berkata bahwa kelak dia bisa membuktikan pada semuanya sepatu bikinannya bisa dikenal di seluruh penjuru dunia. Sementara itu, Rudy pun pergi ke stasiun. Amarahnya yang meluap-luap itu seketika hilang saat ia nggak sengaja berpapasan dengan wanita cantik yang bernama Frid. Pas lagi asik berkenalan dengan Frid, Rudy tiba-tiba dihampiri temannya yang tanpa basa-basi langsung main menghina adiknya. Gak terima adiknya dijelek-jelekin oleh orang lain, Rudy pun segera menghajarnya. Dan atas kejadian itu, Rudy segera menemui Adi untuk meminta maaf atas apa yang terjadi tadi siang. Namun belum sempat mengutarakannya, Adi sudah lebih dulu menumpahkan segala curahan hatinya. Meski satu dunia menentang mimpinya, Adi akan terus maju untuk mewujudkannya. Karena bagaimanapun juga, dialah yang paling tahu sebesar apa usahanya selama ini. Mendengar itu, Rudy merasa tersentuh dan dengan cepat Rudy bilang kalau dia akan selalu mendukung apapun yang Adi impikan. Lalu Rudy pun mengajak Adi untuk bekerja sama dalam membangun kerajaan pabrik sepatu mereka sendiri, di mana Adi yang akan bertugas memproduksi sepatunya dan Rudy lah yang akan memasarkannya. Lagi pula Rudy sudah ditendang dari tempat kerjanya. Dan Rudy merasa inilah waktu yang tepat untuk membungkam mulut-mulut nyinyir yang selalu merendahkan mereka berdua.
Besoknya Rudi dan Adi pergi ke bank. Mereka berniat ingin meminjam uang di bank sebagai modal untuk bisnis usaha sepatu mereka. Sayangnya meski sudah membawa sampel sepatunya, si banker dengan tegas menolak meminjamkan uangnya. Mengingat akhir-akhir ini banyak perusahaan sepatu yang gulung tikar. Dia takut adik dan kakak ini juga mengalami nasib yang sama dan mereka pun terpaksa harus pulang dengan tangan kosong. Sewaktu akan pulang, Rudi gak sengaja melihat Frit sedang mengalami kesusahan. Gak ingin melewatkan kesempatan ini, Rudi lantas menyuruh Adi untuk pulang lebih dulu. Sementara dirinya ingin mengantarkan Frit pulang. Di sepanjang jalan, Rudi terus saja melakukan PDKT dengan Frit. Selain itu, Rudi juga menceritakan tentang rencana bisnisnya yang baru mau dirintis itu. Dan disitulah baru Frit tahu tentang Puma, sebuah julukan orang-orang yang diberikan kepada Rudi karena ia suka mengacau. Namun Rudi mengelaknya karena baginya sekarang ia telah berubah. Dan untuk membuktikannya, Rudi membawa Frit ke rumah. Dengan cepat Rudi memperkenalkan Frit ke Adi kalau Frit adalah tunangannya. Hal itu Rudi lakukan sebagai bentuk keseriusannya dengan Frit. Dan singkat cerita, Rudi dan Frit pun akhirnya menikah. Di tengah pesta, Frit gak sengaja melihat Rudi sedang berdansa dengan seorang wanita. Rudi kemudian berdalih ingin mengenalkan wanita itu kepada Adi. Namun bukannya terpesona dengan wanita tersebut, Adi malah gagal fokus dengan tamu yang Rudi undang, di mana itu adalah banker yang waktu itu. Rupanya Rudi sengaja mengundangnya agar membuka tuh mata si banker kalau mereka adalah orang yang penting. Dan berkat pesta itulah si banker akhirnya bersedia mengenakan sepatu buatan Adi dan langsung menguji coba ketahanannya dengan turun langsung ke lapangan bersama dengan Rudi dan Adi. Si banker kemudian memuji kualitas sepatunya itu. Di tengah permainan sepak bola, si banker tiba-tiba mengungkit alasan di balik pemecatan Rudi akibat kesalahannya sendiri. Gak mau disalahkan, Rudi pun terus membela dirinya. Adi yang baru tahu tentang kenyataan itu pun langsung kesal. Ia sama sekali gak paham mengapa kakaknya itu gak pernah menceritakan kejadian itu kepadanya. Adi pun jadi takut kalau Rudi akan mengulangi hal yang sama pada bisnis mereka nanti. Namun dengan cepat Rudi meyakinkan kalau sekarang dia adalah orang yang beda. Rudi telah berubah, jadi Adi gak perlu lagi merisaukan hal yang enggak-enggak. Dan keesokan harinya Rudi pun bergerak mulai menawarkan sepatunya ke berbagai kalangan. Dan alhamdulillahnya Rudi berhasil menjualkan semua sepatunya tanpa ada yang tersisa satupun. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama karena saat ini Rudi baru saja mendapatkan kabar kalau semua sepatunya dikembalikan. Tentu saja hal itu membuat Rudi jengkel. Ia kemudian menghampiri Adi. Ia meminta Rudi untuk berhenti idealis dan perfeksionis. Karena bagaimanapun apalah daya sepatu bagus kalau gak bisa bertahan lama. Pusing dengan apa yang terjadi, Adi pun pergi berenang di sekitar danau. Dan siapa sangka Adi malah bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kathy. Dengan secepat kilat, Adi pun mengajaknya kenalan. Dan setelah itu mereka banyak menghabiskan waktu berduaan. Silber im 100-Meter-Lauf? Bei so vielen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen? Wer als letzter da ist? Adi pun lalu memperkenalkan Kathy kepada Rudi dan Frit. Dan dia memperkenalkan Kathy sebagai pacar yang akan segera ia nikahi. Dan ya, di pesta pernikahan Adi, Frit lagi-lagi melihat Rudi sedang mojok berduaan bersama dengan wanita yang sama seperti waktu itu. Hal itu lantas membuat Frit kepikiran hingga gak bisa tidur. Beberapa bulan kemudian, Rudi dan Adi beserta istri-istri mereka pergi ke sebuah acara olahraga.
Lalu mereka bertemu dengan seorang teman lama yang kemudian memperkenalkan mereka ke seorang jenderal bernama Weitzer atau race coach. Seketika itu, Weitzer langsung memuji sepatu dua bersaudara itu yang kini sedang digunakan para atlet di lapangan. Sementara itu, kedua istri mereka terlihat sedang ngobrol, di mana Frid iri dengan kebersamaan Kathy dan juga Adi. Mengingat Rudy seringkali pergi dan jarang di rumah, Frid pun menyarankan agar Kathy bergabung ke pabrik supaya bisa lebih sering melihat Adi. Kate pun lantas menuruti saran itu. Ia lantas pergi ke pabrik. Awalnya Rudy menentangnya, tapi pas Kate bersedia menggantikan Adi yang berhalang hadir menemani Rudy ke bank, Rudy pun seketika berubah pikiran. Sewaktu mau pergi, mereka berpapasan dengan Frid yang baru saja datang. Dan siapa sangka sepulang dari bank, mereka berhasil mendapatkan pinjaman dari bank. Adi yang mendengarnya pun langsung bersorak senang. Mereka bertiga terus mensyukuri tanpa henti. Pas sampai pabrik, Frid malah melihat lagi keakraban yang terjadi di antara Kathy dengan suaminya. Dan detik itu juga Frid merasa cemburu. Keesokan harinya setelah melewati jatuh bangunnya, akhirnya Rudy dan Adi bisa mengadakan pembukaan pabrik mereka. Di mana kini mereka adalah pemilik perusahaan terbesar yang ada di kota mereka. Dan yang kemudian memberikan sambutan adalah Weitzer. Setelah itu, Weitzer resmi membuka pabrik baru Adi dan juga Rudy. Mereka lalu berfoto bersama. Lalu Weitzer diajak berkeliling ke pabrik dan lapangan olahraga di sekitar sana. Setelah puas berkeliling, Kathy pun ngajakin Weitzer untuk makan malam di rumah mereka. Dan dengan senang hati, Weitzer pun menerimanya. Denn ihm steckt des Weines Lebens alte Kameraden sein. Jetzt gibt es einen Verband und der leistet etwas. Zu den Olympiaden sind wir gefahren wie... Besoknya pas lagi sarapan, Kathy secara terang-terangan ingin meminta Adi membuatkannya sepatu yang mini. Rupanya saat itu Kathy sedang mengandung. Adi yang mengetahuinya pun segera memeluk Kathy. Ia bahagia bukan main. Gak ingin menyimpan kebahagiaan itu buat diri mereka berdua, Adi pun kemudian memberitahu kabar baik itu kepada Rudy dan juga Frid. Siangnya sehabis Kathy berenang, Rudy tiba-tiba muncul menghampirinya. Gak ingin terjadi salah paham, Kathy pun memperingati dengan tegas bahwa Rudy hanyalah kakak iparnya. Kathy gak ingin Rudy berpikiran kalau dia adalah wanita yang sama seperti wanita yang sering Rudy goda itu. Dan tanpa mereka sadari dari kejauhan, Frid melihatnya. Di rumah, Frid segera melabrak Kathy. Gak tinggal diam, Kathy pun langsung mengatakan kalau Rudy adalah seorang pemain yang suka genit dengan perempuan. Kathy tahu Frid telah lama mengetahuinya. Dan sekarang semua keputusan ada pada Frid. Mau udahan aja sama Rudy atau mengikuti alur permainan Rudy. Gak mau rumah tangganya hancur, Frid mendadak mengompor-ngompori Rudy tentang Adi yang selalu dieluh-eluhkan oleh orang lain. Padahal usaha bisnis sepatu itu dibangun oleh mereka berdua, bukan hanya Adi seorang. Tapi mengapa orang-orang malah sering memuji Adi? Mendengar itu, Rudy sontak memarahi adiknya. Ia ingin Frid berhenti mencampuri urusan bisnis mereka. Suatu hari ketika Kathy sedang memberikan pendapatnya, Rudy tiba-tiba menyela omongan Kathy dengan sangat kasar. Gak terima istrinya diperlakukan gak baik, Adi yang melihatnya seketika marah. Namun gak lama kemudian Rudy menunjukkan beberapa foto atlet yang harus memakai sepatu produk mereka. Dengan cepat Adi menolak semua atlet itu, karena sebenarnya Adi sudah punya pilihannya sendiri, yaitu Jesse Owens. Rudy yang mendengarnya gak setuju, mengingat Jesse adalah orang negro. Hal itu sudah pasti akan mengancam bisnis mereka. Bukannya mendengarkan Rudy, Adi malah tetap nekat dengan pilihannya. Ia kemudian pergi sendirian menuju Jesse.
Dan betapa senangnya Jessie saat ditawari langsung untuk memakai sepatu dari sang pembuat sepatu itu sendiri. Atas kejadian itu, Adi dan Rudy mendapat surat panggilan dari Wetzer. Keputusan Adi itu telah membuatnya marah. Rudy sama sekali nggak mengerti mengapa adiknya itu begitu egois. Padahal Rudy juga sudah bersusah payah membangun perusahaan mereka dengan menjualkan 20.000 lebih sepatu. Di kantor, seorang jenderal menghukum perbuatan mereka dengan menyuruh membuatkan 6.000 pasang sepatu boot setiap bulannya. Mengingat negara mereka sedang perang, apabila tuh dua bocah gagal memenuhi perintah jenderal itu, maka mereka harus bersiap untuk dikirimkan ke medan perang. Dengan cepat mereka pun bergerak membuatkan sepatu bootsnya. Namun sayang sepatu itu tidak menemui standar, jadinya harus dikembalikan. Atas kejadian itulah Rudy kemudian pergi berperang bersama keponakannya. Sementara Adi mendapatkan sebuah dispensasi yang membuatnya tidak perlu repot-repot turun ke medan perang. Selang beberapa waktu kemudian Adi pulang dari perang dengan selamat. Tapi sayangnya kedua keponakannya telah gugur di medan perang. Tentu saja hal itu membuat Rudy mendapatkan amukan dari orang tua keponakannya. Besoknya para penjajah sudah memasuki ke Herzegovina. Mereka lalu ingin meledakkan pabrik sepatu Adi dan juga Rudy. Namun dengan cepat langsung dihalangi oleh tuh dua bocah. Adi dengan cepat memamerkan hasil sepatu buatannya. Ia kemudian menawarkan sepatu itu kepada para penjajah tersebut. Hingga akhirnya mereka luluh dan mengurungkan niatnya. Sebagai bayarannya juga para penjajah itu akan tinggal di rumah Adi dan juga Rudy. Alhasil sekarang Adi dan Rudy tinggal dalam satu lantai yang sama. Keesokan harinya Adi dipanggil menghadap ke pemerintah. Ia diberitahu untuk segera melepaskan jabatannya di perusahaannya sekarang. Rupanya itu adalah perbuatan dari Rudy yang tidak senang dengan Adi. Dan setelah menunggu untuk beberapa saat, mereka kemudian dibebaskan dari berbagai macam tuduhan yang membahayakan perang. Sekembalinya ke rumah, ketika sedang makan bersama, Fred tiba-tiba mengatakan kalau anak pertama Kathy dan Adi itu adalah anak Rudy. Kathy yang mendengar itu langsung protes. Ia segera menjelaskan ke Adi, semua itu tidaklah benar. Sementara Rudy hanya bisa diam, tak memberikan sedikit pun klarifikasinya. Dan sejak saat itulah hubungan persaudaraan di antara Rudy dan juga Adi mulai semakin pecah. Keesokan harinya, di depan semua pegawainya, Rudy dan Adi mengumumkan kalau mulai saat ini mereka akan menjalankan bisnis mereka sendiri-sendiri. Dan tanpa sedikit pun paksaan, para pegawai bebas memilih untuk ikut dengan siapa. Saat itu pegawai Adi rata-rata adalah orang produksi, sementara bawahan Rudy rata-rata adalah orang sales. Suatu hari di lapangan sepak bola, tampak terlihat Adi sedang memantau sepatu bikinannya yang kini tengah digunakan para atlet. Gak mau sepatunya terlihat sama dengan milik kakaknya, Adi pun segera. Dan setelah itu, Adi kembali ke pabrik. Dan betapa kagetnya Adi saat mengetahui Rudy melayangkan sebuah gugatan terhadap dirinya. Padahal sudah jelas kalau sebenarnya Rudy lah yang mencuri semua ide dan konsep Adi. Sementara itu, Rudy sudah selangkah lebih dulu menemui pelatih timnas sepak bola. Ia melobi pelatih itu untuk berkenan menggunakan produk sepatunya yang bernama Puma. Tak mau gegabah, si pelatih meminta waktu untuk berpikir. Namun siapa sangka ternyata pelatih itu ingin timnasnya menggunakan produk sepatu buatan Adi yang bernama Adidas itu.
Adi yang mendengarnya pun merasa lega. Adi berjanji bahwa sepatunya bisa membawa berkah dan mengantarkan tim sepak bola Jerman memenangkan Piala Dunia. Dan tibalah hari Piala Dunia. Terlihat bahwa Rudy turut menyaksikan pertengahan itu. Karena cuaca tiba-tiba saja hujan, Adi segera menambahkan sesuatu di atas sepatunya. Dan singkat cerita, timnas Jerman berhasil menang Piala Dunia. Dan sekembalinya ke pabrik, di tengah rasa harunya itu, Adi gak sengaja menemukan sebuah surat yang ternyata berasal dari Rudy. Di dalam surat itu, Rudy menuliskan kalau ia bangga atas semua pencapaian Adi selama ini. Staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid.